Ini kan merubah muka orang ya. Merubah muka orang bukan lebih baik kita. Gitu Bang Ale. Jadi aku tuh benar-benar emosional banget kalau udah ngomongin seperti ini karena aku kesakitan setiap saat, setiap waktu, terasa panas dan nyeri. Oke. Selama 25 tahun aku, maksudnya dari akil balik ya, aku ngerasa aku salah ya. Ibaratnya ketika aku ngerasa aku menyadari satu kesalahan, aku selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, aku pengen besok pagi aku bangun, aku tuh udah normal aja gitu. Aku ngelihat lawan jenis tuh kayak pengen banget gitu bisa berhubungan sama dia gitu, sehingga aku tertarik gitu orientasinya. Tapi emang nggak ada. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang merupakan korban malpraktek di sebuah klinik kecantikan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Vanila. Iya. Gimana kabarnya Kak Vanila? Alhamdulillah sehat. Ya, Kak Vanila ini dari mana nih Kak? Kalau boleh tahu. Saya dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan. Oke. Nah ini waktu kena malpraktek itu tadinya ingin mempercantik diri seperti itu. Betul. Kak ya. Untuk di bagian hidung dan bibir. Hidung dan bibir. Kalau untuk bagian dada belum ya? Udah. Maksudnya di malpraktek ini juga? Enggak, itu berbeda. Kalau dada itu udah lama. Oke. Biar nggak ngeburu waktu, langsung aja mungkin kita dengerin Kak Vanila cerita. Oke. Boleh ya? Jadi silakan. Jadi gini Bang Ale, di awal Juli itu saya mencoba men-searching gitu kan. Mana ini Juli 2024 gitu. Saya searching mana yang bisa ngebantu untuk tampilan. Jadi saya bantu saya searching klinik mana yang kira-kira bisa ngebantu gitu penampilan saya lebih baik gitu kan. Jadi ada beberapa model hidung yang saya cari. Ternyata ada salah satu klinik nih yang sesuai sama saya yang mau kayak gitu. Nah akhirnya saya chat lah nih karena dia beriklan terus di reels Instagram saya. Nah saya chat kan, kemudian perjanjian datanglah, dia cerita tanggal 20 Juli 2024 dia akan buka. Dia sebetulnya di Vietnam dan dia akan buka di Indonesia itu tanggal 20 Juli 2024. Nah kemudian dia menyuruh saya mengirimkan model hidung yang dia mau, dan hidung saat ini saya sudah kirimkan dan klinik tersebut menyanggupi. Ya udah akhirnya saya datangnya tanggal 22. Konsultasi dulu Bang Ale tanggal 22. Nah, saya ceritain detail kan, saya maunya seperti apa kayak gitu kan. Nah, udah akhirnya saya berpikir dulu satu hari, tanggal 23 saya baru melakukan operasi tersebut. Setelah saya transfer dulu ke salah satu rekening pribadi atas nama seseorang kayak gitu. Operasi berjalan gitu kan. Saya mengkomunikasikan dari awal beberapa kali. Hidungnya saya mau seperti ini, gambarnya seperti ini, caranya seperti ini, karena saya lihat detail kan jahitannya seperti apa. Ternyata hidung yang saya mau itu berbeda jauh, malah hidung saya nggak diapa-apain. Bibir saya nggak diapa-apain, malah justru dibikin garis yang seperti ini. Gitu. Jadi ada garis di tengah yang ngebuat saya jadi di hari operasi itu sangat sakit sekali gitu ya. Kan yang namanya operasi pasti kan minim luka, minim rasa sakit ya, tapi maksimal banget yang saya rasain gitu Bang Ale. Jadi saya ngerasa bahwa gimana ya, kok kayak gini ya, kan aku kan request bibir yang diperindah, kok malah bibirku nggak diapa-apain, malah dibikin jahitan di atas ini gitu. Ya udah selanjutnya waktu tuh mau protes juga, tapi kan kondisi kan kesakitan karena kan abis anestesi juga, dan lanjut lagi ke step berikutnya tuh operasi hidung. Ya udah ternyata operasi hidungnya juga nggak mancung Bang Ale. Gitu, dan jahitannya bukannya dibikin di sini. Kan di sini ini salah satu tips supaya bisa bikin hidung mancung ya. Tapi dibikinnya di sini sepanjang ini Bang Ale.
gitu. Nah jadi semenjak itu hidup saya udah kayak nggak nyaman gitu, kayak sakit banget gitu loh Bang Ale. Maksudnya tuh kayak saya tuh ngerasa kok ini nih sampai sekarang tuh masih panas gitu, karena kalau saya perhatikan, karena saya udah visum juga ya di salah satu rumah sakit polisi ya. Nah jadi memang kurang lebih kalau misalnya upper lip saya itu 4 cm, itu dibuang 1 cm, dijahit gitu. Nah itu yang bikin jadi kayak nggak ketemu. Nah coba deh Bang Ale gitu, ketemu nggak? Gampang kan, ini saya susah karena ada yang ditarik di sini gitu Bang Ale. Makanya saya sekarang lagi melakukan proses meminta hak saya kayak gitu. Ketika memang kesepakatan dan apa sih namanya itu yang saya tuntut itu tidak didapatkan kepada yang menerima uang saya, kan benar-benar bulat ya, yang menerima uang. Nah, saya akhirnya kemudian melakukan apa namanya istilahnya tuh kayak konsultasi dulu tuh sama Direskrim Sus Polda Metro. Akhirnya terbitlah LP di tanggal 29 Agustus. Itu lengkap semua, itu visumnya ada, semuanya ada lengkap. Kayak gitu Bang Ale. Jadi sekarang lagi berjalan prosesnya. Yang saya tuntut ini adalah orang yang menerima uang saya. Bukti transfernya ada, bukti fotonya juga ada, bukti video ada, dan tersebut itu juga dalamnya, tapi pelang luarnya tuh LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Kayak ya boleh dibilang abal-abal menyalahi gitu, aturan, ya? menyalahi aturan gitu. Nah, dokter yang mengerjakan saya juga tidak tahu ya ada STR atau SIP-nya gitu. Cuman yang jelas mereka kesulitan berbahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia sangat-sangat tidak bisa gitu kan. Dan itu oknum dokter Vietnam. Kenapa saya bilang oknum dokter? Karena saya tidak tahu dia beneran dokter apa enggak. Karena to be honest kok, muka saya kirim gambar apa jadinya apa tuh kan sangat nggak relate gitu Bang Ale gitu. Jadi saya sekarang mengalami satu underconfidence juga, tekanan batin, saya depresi, dan saya sempat mengkonsumsi obat buat tenangin diri saya kayak gitu. Setelah rekomendasi cukup banyak juga Bang Ale, saya menghabiskan hari-hari yang murung kayak gitu kan. Saya kan kerja sebagai freelance ya di salah satu properti ya. Banyak kehilangan klien juga karena klien saya bingung kok bibirnya kayak sumbing gitu. Sebetulnya kan kalau kita ngejahit itu kan harusnya dari dalam ya, dari dalam. Baju kalau kita salah jahit kita bisa simpen atau buang. Tapi kalau muka gimana Bang Ale? Dipakai 24 jam kan. Dari saya baru bangun tidur sampai saya tidur lagi itu saya murung terus kayak gitu. Makanya pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan proses hukum. Karena koordinasi yang baik itu tidak saya dapatkan gitu dari yang menerima uang saya. Kayak gitu Bang Ale. Simpelnya seperti itu. Nah, ini berarti kan ini udah terjadi malpraktek lah gitu. Betul. Kak Vanilla ini. Betul. Mungkin tadi saya belum sempat bilang ke teman-teman di rumah. Ini nggak apa-apa ya, aman Kak ya kalau saya bilang. Jadi Kak perlu diketahui kalau Kak Vanilla ini adalah seorang trans ya, Kak ya, betul ya Kak ya. Jadi Kak Vanilla ini ingin merubah apa yang diciptakan Tuhan. Diciptakan Allah itu akan dia sedikitnya merubah agar terlihat lebih cantik. Iya betul. Pasti di sini ada latar belakangnya Kak betul. Yang dihadapi oleh Kak Vanilla ini. Betul. Sebelumnya atau dari kecilnya seperti apa kayak gitu. Iya. Nah itu Kak Vanilla menginginkan wajah yang cantik seperti itu. Atas dasarnya apa sih Kak? Kan ini Kak Vanilla kan terlahir sebagai seorang laki-laki gitu. Betul. Jadi keinginannya itu untuk apa sebenarnya Kak? Yang pasti untuk meningkatkan kepercayaan diri. Itu yang pertama. Yang kedua kan setiap orang menyukai keindahan ya Bang Ale ya. Setiap orang berlomba-lomba untuk menampilkan yang terindah dari dirinya sendiri gitu loh. Makanya orang sampai bela-belain untuk maaf ngomong ya, sampai gimana ya, mengorbankan diri sendiri. Kan beauty is pain ya Bang Ale ya. Cantik itu sakit gitu. Kita surgery itu kan sakit gitu kan. Nah jadi itu memang tujuannya ya biar semakin menarik gitu lah. Menarik, mempermudah pekerjaan saya juga kan, karena saya ngejual properti. Kayak gitu. Nah setelah proses mempercantik dirinya ini gagal nih Kak,
ada rasa penyesalan nggak sih Kak yang Banget. Kak Banget. Mila hadapin? Mau nanya banget Bang Ale, nyesel banget gitu kan. Maksudnya kok bisa ya, maksudnya perjalanan hidup saya nih kok complicated sekali gitu kan. Biasanya tapi orang surgery itu juga banyak juga yang gagal gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya bentuk saja mungkin saya tidak terlalu menjadikan problem. Tapi kalau misalnya nyeri dan panas setiap saat itu problem banget gitu Bang Ale. Jadi saya ngerasa kayak area sini nih panas gitu, kayak ketarikan gitu, gitu. Tapi nggak bisa diambil, itu kan berarti ada kayak sesuatu di dalamnya ya, kayak benang ya atau apa sih? Enggak, bukan gitu konsepnya. Maksudnya gini, okay. Jarak dari sini ke sini tadinya 4 cm. Nah, biar ini naik, itu tanpa konfirmasi saya Bang Ale. Biar ini naik, ininya dibuang, baru dijahit. Kebayang nggak Bang Ale? Kan tadi saya bilang, nggak bisa ketemu antara ini sama ini. Ya jadi kalau pakai lipstick gitu sulit ya, sulit. buat ini diratain. Itu baru pakai lipstick ya, belum untuk kegiatan yang lain seperti itu. Oke. Kita balik ke kasusnya Kak Vanilla ya. Iya betul. Ini berarti setelah itu udah ada tahap negosiasi belum nih? Udah ada tahap negosiasi juga. Ya tapi banyak hal yang tidak berkenan juga di saya gitu kan. Masa ya adalah bukti chatnya gitu. Pokoknya intinya tuh si yang menerima uang saya ini pengennya cabut laporan. Tapi dia mensyaratkan hal-hal yang tidak pantas kayak gitu. Itu sih saya juga nggak off the record lah ya untuk ditampilkan, untuk diceritain kayak gitu. Pokoknya mungkin nanti kita di belakang frame saya bisa kasih lihat gitu seperti apa. Nah ini berarti kan ini Kak Vanilla ini kan salah satu korban ya. Mungkin di luaran sana masih banyak korban-korban lain nih. Betul. Kita ada satu grup. Ada satu grup. Kita bikin grup itu orang-orang yang pernah terkoneksi sama yang bersangkutan. Cuman 5 temen yang saya kan salah satu dari 6 orang itu ya. Nah 5 orang itu kebetulan operasi di tempat saya buka jahitan. Buka benangnya, maksudnya tarik benangnya tadinya benang-benang kan. Nah itu. Jadi misalnya ini nih, klinik saya ini di Gading Serpong. Nah klinik saya buka benang itu di daerah Green Lake City. Gitu. Nah mereka ini korban yang di Green Lake City. Kalau saya yang di Green Lake City itu buat buka benangnya doang gitu Bang Ale. Ke 5 orang ini mohon maaf semuanya enggak. Saya nggak tahu karena itu nggak etis buat ditanya ya Bang Ale. Cuman menurut saya sih enggak, cuma saya doang. Yang lainnya ya ibu rumah tangga, ada yang masih single kayak gitu Bang Ale. Dan untuk biaya sendiri udah keluar berapa Kak Vanillanya? Totally kalau untuk operasi itu di 29.700. 29.700. 29.700.000. Itu mungkin buat orang lain kecil ya, tapi kalau buat saya itu gede banget. Sedih banget Bang. Ya ampun, berharap dengan uang tersebut saya bisa meningkatkan kepercayaan diri, mempermudah pekerjaan saya, memudahkan mendapatkan klien. Tapi zong banget gitu. Jadi kayak gimana ya rasanya ya? Kayak ya saya harus dapat hak saya. Bukan hanya sekedar uang saya refund balik, tapi cacat tetap estetik permanen yang saya tanggung seumur hidup. Karena kalau udah kulit yang dibuang, gimana bisa mengadakan kulit kembali? Pasti rasa nggak nyaman itu mengikuti sampai seumur hidup ya Bang Ale ya. Kayak gitu loh. Ibarat kata kalau ke baju salah jahit, kita bisa simpen, tapi kalau muka gimana? Makanya saya cukup strong banget dalam kasus saya ini. Saya nggak takut selama saya jalurnya benar gitu loh. Makanya saya baru berani ketika sudah LP. Laporan polisi. Nah, berarti kalau kita ingin memperbaiki lagi, berarti operasi lagi gitu kayak mungkin harusnya tambah daging daging di bagian mana gitu yang akan sejauh itu saya belum searching Bang Ale. Cuman biayanya sangat besar sekali karena merevisi itu luar biasa biayanya gitu. Dan saya belum cari-cari juga gitu. Saya yang penting buat gimana ya rasanya kita nyesek ya Bang Ale ya, kayak gitu loh Bang. Kalau segitu ya lumayan ya, tapi kalau untuk melakukan surgery gitu
bisa bisa lebih di atasnya sih kalau yang di klinik-klinik resmi ya Kak ya. Betul. Setahu saya ya, bisa Klinik-klinik yang memang di Indonesia tuh legal, kayak gitu. legal sampai ratusan juta biasanya gitu. Betul banget banget. Tapi kan karena mungkin keterbatasan Biaya, biaya betul. dan mungkin ini kayaknya pikir kan sama aja nih kayak klinik-klinik lain gitu. Intinya tuh karena memang, maaf saya potong ya Bang Ale ya, Ya. tanpa mengurangi rasa hormat. Intinya tuh karena memang dia mengiklankan sesuatu hal itu yang bikin saya tertarik. Makanya sebetulnya ketika memang ini diangkat ke laporan kepolisian, itu yang dikenakan itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Karena konsumen tidak mendapatkan sesuai dengan yang diiklankan. Gitu. Sama ada undang-undang kesehatan juga. Di situ menceritakan tentang memberikan fasilitas kepada orang asing untuk memakai atribut kedokteran. Kayak gitu. Kan kita nggak tahu orang itu sudah punya STR atau SIP atau enggak. Oke. Gitu Bang. Berarti ini sebelumnya ini belum ada perubahan sama sekali berarti di hidung dan bibirnya ini kan. Hidung saya sama saja. Karena hidung saya sebelum surgery ya kayak gini. Oke gitu. Memang kayak gini. Cuman ada runcing aja. Ada runcing nih. Oh, karena iya. kan memang ngambil dari ini ya, dari tulang telinga. Kayak gitu Bang Ale. Kalau bibir nggak diapain sama sekali, malah jadi ada garis. Saya bingung nih garis apa. Maksudnya apa? Kok nggak confirm gitu lah? Kok nggak confirm gitu? Nggak confirm ke saya kalau mau bikin seperti ini. Ini kan merubah muka orang ya. Merubah muka orang bukan lebih baik gitu. Yeah. Gitu Bang Ale. Jadi aku tuh bener-bener emosional banget kalau udah ngomongin seperti ini, karena aku kesakitan setiap saat, setiap waktu, terasa panas dan nyeri. Dan yang aku kejar nih orang yang menerima uang saya, bukti transfernya ada sangat jelas sekali. Itu orang namanya orang Indonesia. Iya betul. Aku tuh udah bilang dari awal sama orang ini, wajahku seperti ini, kamu bikin secantik mungkin ya. Ibaratnya mukaku ini kertas putih. Nah, kamu bikin secantik mungkin. Referensinya ini bibir yang ku mau, ini hidung yang ku mau. Cluenya tuh udah banyak banget. Cluenya sudah banyak banget untuk mempermudah mengkomunikasi. Gitu kan? Gitu. Jadi yang saya kejar karena memang semua oknum dokter Vietnam ini udah pada dideportasi ke negaranya masing-masing. Mungkin karena perizinan kali ya. Mungkin mereka mungkin ya dugaan. Mungkin mereka ini izin kesininya wisata. Itu, tapi mungkin jadinya bekerja. Nah makanya didengar lah imigrasi, mungkin seperti itu ya Bang Ali. Nah makanya pihak yang paling bertanggung jawab yang menerima uang saya. Tidak ada pihak yang lain menurut saya saat ini yang paling harus bertanggung jawab. Saya tidak tahu pemiliknya siapa, saya tidak tahu penanggung jawabnya siapa, cuman yang menerima uang saya. Itu wajar nggak Bang Ale? Iya, karena hanya dia yang bisa saya minta pertanggungjawaban gitu. Karena dia yang tempat saya berkonsultasi, rekening dia yang menjadi penampungan uang saya, gitu. Oke. Berarti dari kejadian ini semuanya kayak ada keinginan lagi nggak Kak Vanilla? Enggak, aku udah kapok banget udahlah ya Allah, ibaratnya udahlah. Karena sebenarnya basically tuh nggak diapa-apain, mukaku tuh udah cukup menarik gitu loh. Oke, Kak Vanilla, ini saya kan di sini nggak bermaksud untuk menanya yang lebih dalam lagi betul. Kak Vanilla ya. Tapi di sini kan saya nggak mau juga penonton ini tahu kok Bang Ale menghadirkan Kak Vanilla gitu sebagai bintang tamunya gitu. Betul, saya takut nanti teman-teman penonton di luar sana biar kita sama-sama enak nih Kak ya. Jadi teman-teman di luar sana atau penonton khususnya Jejak Backpacker ini tidak berspekulasi bahwa saya maupun tim ini menormalisasi tentang adanya transgender itu Kak ya. Betul. Aman ya Kak ya. Maaf nih Kak. Oke. Nah ini kita masuk ke agak sedikit pribadi ya Kak Vanilla ya. Nah ini oke. Kak Vanilla ini sejak umur berapa menyadari adanya kelainan, tidak ada rasa tertarik sama wanita gitu? Kayak beda aja gitu. Menyadarinya itu di umur berapa nih Kak? Ketika ngerasa bahwa kok saya tidak ada ketertarikan itu ya dari ketika ngerasa semua orang tuh punya tertarik kok saya enggak gitu. Kayaknya sih 10 tahun ya. 10 tahun itu umur kelas berapa ya? 4 SD ya kalau nggak salah ya. 10 tahun.
Nama saya maaf ya nih, kalau boleh disensor juga nggak apa-apa. Saya dicium pertama kali itu sama laki-laki. Oh. Iya. Tapi ini laki-lakinya ini maksudnya enggak normal biasa gitu. Normal biasa. Dia cuma gemes aja ngeliat saya. Okay. Dia gemes gitu ngeliat saya. Saya menikmati itu. Nggak tahu kenapa saya menikmati aja gitu. Dan dia suka kirim-kirim surat. Jadi treatment yang saya rasa tuh kok kayak, lah kok aku jadi kayak gini ya, dan aku nyaman gitu lah dengan rasa ini kayak gitu. Oke. Iya Bang. Dan akhirnya untuk respon orang tua sendiri? Saya cukup pandai menyembunyikannya dari orang tua, karena kan keluarga saya sangat agamis ya, kayak gitu. Jadi Melayu sekali. Oke. Di salah satu daerah di Sumatera, kayak gitu. Jadi ya saya berusaha untuk tidak menjadi diri sendiri, dan menipu diri sendiri itu sangat capek dan sakit sekali. Kita menipu orang itu capek, apalagi menipu diri sendiri. Nah jujur saya tuh ya sekarang, kalau ditanya Vanilla kamu bahagia gak sih? Bahagia banget. Jadi diri sendiri itu sangat bahagia. Kayak ibaratnya aku tuh suka makan apel gitu ya, tapi aku harus suka makan buah pir gitu. Nah itu capek banget. Ya berarti gitu tidak menutupi ya Kak Vanilla ini. Maksudnya gini, tadi kan pertanyaan Bang Ale adalah gimana respon orang tua. Oke. Aku pandai menutupi semuanya. Aku menipu diriku sendiri tuh sekian tahun. Oh, di hadapan orang tua. Di hadapan orang tua, di hadapan keluarga. Jadi tapi di luaran beda. Di luaran beda, betul. Karena kan dulu kan looksnya masih kayak orang biasa aja gitu Bang Ale. Tidak ada beda gitu. Dan aku juga cukup punya prestasi yang baik di sekolah gitu kan. SD, SMP, SMA, kuliah juga dapat beasiswa gitu. Jadi kuliah tuh aku tuh nggak bayar. Benar-benar gimana ya, benar-benar bisa memaksimalkan potensiku. Alhamdulillah Tuhan kasih kecerdasan. Nah aku cukup baik sih gitu, punya IQ yang cukup baik. Jadi kayak gimana ya, kayaknya kalau untuk prestasi itu aku bisa libas semuanya dengan baik gitu, punya banyak bakat lah gitu. Cuman memang bakat ini tidak bisa show off gitu, karena insecure, takut dibully, takut dirundung gitu. Karena ngerasa beda aja, lembut. Betul. Gitu, lembut. Jadi ada ada kemungkinan besar orang-orang untuk ngebully itu ya. Jadi udah takut duluan. Jadi udah takut duluan Bang. Gitu Bang. Oke. Nah ini Kak Vanilla ini menyadari nggak nih kalau hal yang Kak Vanilla lakukan ini adalah salah jalan ya? Sangat menyadari. Nah ini pernah nggak Kak Vanilla ini mencoba untuk berubah atau terapi untuk bisa normal kembali kayak gitu kan? Sekarang usia aku kan 30 ya. Oke. Selama 25 tahun aku, maksudnya dari akil balik ya, aku ngerasa aku salah ya. Ibaratnya ketika aku ngerasa aku menyadari satu kesalahan, aku selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, aku pengen besok pagi aku bangun, aku tuh udah normal aja gitu. Aku ngelihat lawan jenis tuh kayak pengen banget gitu bisa berhubungan sama dia gitu, sehingga aku tertarik gitu orientasinya. Tapi emang nggak ada. Sorry tuh, saya ketika aku udah lulus kuliah kan aku sempat bekerja ya di salah satu perbankan ya. Jadi kan udah punya penghasilan sendiri. Aku udah beberapa kali, ini boleh cerita? Boleh. Aku beberapa kali memesan jasa inilah gitu kan. Apa namanya itu? Iya, nggak enak disebut ya gitu. Jadi nggak bisa. Ibarat kata gini, ketika aku berada di dalam satu kondisi, aku terpaksa harus sekamar sama seorang perempuan, pasti jadinya cuma kayak ngobrol gitu lah. Tapi kalau sama sesama jenis atau laki-laki, aku berusaha untuk menarik perhatian dia supaya ini jadi sesuatu yang mengesankan. Gak ngerti ya. Jadi kalau treatment yang udah dilakukan apa aja, hipnoterapi udah, ruqyah boleh sebut, ruqyah udah, terus psikiater udah gitu. Mereka semua mengatakan aku baik-baik aja. Kesimpulannya cuman ya kamu memang tidak mengalami satu trauma, tapi cuman yang terlihat kalau hipnoterapi ya,
dia mengatakan kayak aku tuh merindukan laki-laki, bener-bener yang kayak manja yang luar biasa sehingga membutuhkan laki-laki yang hausnya luar biasa gitu terhadap perhatian laki-laki kayak gitu. Itu banget. Nggak ada maksudnya gini, kan sebenarnya kan I'm bird as a man but I feel like a woman. Berarti kan sebenarnya kan feel yang dirasain tuh memimpin, membimbing, mengimani. Tapi aku tuh feelnya tuh diimani, dibimbing, dikasih tahu, bukan ngasih tahu gitu loh. Bukan leader lah kayak gitu. Jadi follower bukan pionir. Benar-benar perasaan ya. Perasaan betul. Makanya tadi kayak kesimpulannya tuh kayak I'm bird as a man but I feel like a woman 100%. Bahkan mungkin bisa dibilang aku mengidentifikasi diriku dengan banyak case yang berjalan. Aku tuh mungkin feel-nya lebih perempuan daripada perempuan yang beneran terlahir sebagai perempuan. Gitu Bang. Aku nggak tahu kenapa. Aku mungkin salahnya aku nggak mengkomunikasikan ini sama keluarga ya. Aku memendam ini sendirian gitu. Sampai akhirnya aku move ke Jakarta, ke ibu kota. Ya udah, aku mencoba untuk mengobati diri tapi tetap tidak bisa. Akhirnya di 2019 aku memutuskan untuk jujur sama diri. Sejak itu aku ngerasa hidup aku lebih anteng aja, lebih ringan, walaupun memang perundungan terus terjadi di public area kayak gitu. Tapi syukurnya aku nggak pernah dilecehkan. Syukurnya. Kata orang sih kalau kita tidak dilecehkan karena kita baik ya, kata orang ya. Jadi aku nggak pernah tuh yang kayak ditowel, kayak dilecehkan atau nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak pernah. Tapi sorry, ini saya nanya lagi Kak. Kebanyakan kan kalau waria atau trans itu ya, mereka bekerja kalau nggak di salon, mereka ya mohon maaf menjajakan diri gitu. Betul. Nah ini Kak Vanilla sendiri mengalami hal yang kayak gitu? Enggak, karena kan aku kan sayang lah pendidikanku, kan aku sarjana hukum. Oke, betul. Iya. IPK 3,38 dari salah satu universitas negeri. Oh, 3,38. Iya, betul. Jadi sayang aja ngapain gitu. Okay. Ngapain? Aku selalu mencari benefit terbaik dari setiap aku berkenalan sama seorang. Aku sih nganggap laki-laki itu lawan jenis ya. Feel aku seperti itu. Jadi aku tuh gimana ya, aku selalu memperkaya diriku dengan knowledge yang terus bertambah kayak gitu kan. Aku suka ngobrol politik, aku cukup bisa ngimbangin musik, film gitu. Aku suka psikologis orang kayak gitu. Terus wisata segala macem kayak gitu. Karena aku ngerasa value-ku tuh harus berbeda daripada orang. Kan rata-rata kan orang, sorry ya Bang Ale ya, biasa rata-rata trans, aku tidak menyudutkan siapapun. Okay. Biasa kan trans ini kan ketika mereka dari kecil ngerasa berbeda, mereka tidak melawan ya. Kalau aku enggak. Aku 25 tahun melawan itu. Aku sempat nge-gym. Aku yoga, tapi yang versi itunya ya, laki-lakinya ya. Terus aku pilates juga. Maksudnya tuh bener-bener yang aku numbuhin jambang sama brewok. Karena aku ini memang basically tuh gak ada bulu. Oh gitu. Iya, lucunya lagi aku dulu pakai, boleh sebut merek nggak? Nggak boleh ya? Oke, Mister Jambang, Wadoyok, Volti Buffy gitu. Terus pokoknya tuh beberapa alat perangsang buat numbuhin bulu tuh aku tumbuhin ke area-area brewok segala macem supaya aku bisa aku laki-laki kayak gitu. Tapi tidak berhasil. Aku tuh kayak gimana ya? Kan kita kan kalau dari kecil tuh kan, kalau mama tuh kan memang ibaratnya kan mama kan guru ngaji. Jadi ngaji itu ya dari kecil tuh ya Bang Alea, mama tuh kan ngajarin banyak-banyak anak tetangga ya. Dia kan ketua majelis taklim juga. Ini berbanding terbalik sama kelakuanku gitu ya. Tapi aku di keluarga tuh alim gitu kan. Jadi kita tuh sampai tajwid tuh kita harus tahu. Kalau enggak dipecut tangannya di apa ya? Di apa sih Bang Alea yang kalau kayak gini nih? Apa ya, dipecut? Iya dipecut. Kalau orang Sumatera kan dipecut pakai rotannya. Mama bilang kalau kita nangis gitu kan, nanti kamu jangan nangis, nanti lecutan itu jadi bintang-bintang buat naikin ke surga. Makanya tajwid, idgham, iqlab, idgham bil gunnah itu kita harus kuasain kayak gitu. Maka aku bilang kayak innama amruhu iza arada syai'an ayaqul lahu kun fayakun tuh. Jika untuk satu perkara Allah berkehendak jadi maka terjadilah, dan doa itu sudah aku panjatkan dari sejak aku ngerasa aku sadar ini salah gitu Bang Ale. Tapi aku nggak dapet feel-nya gitu, hidayah. Aku sih ngerasa ya Allah mudah-mudahan memang satu hari hidayah itu akan muncul kayak gitu. Cuman aku udah stop
udah stop berdoa itu. Aku sudah, ya Allah berikanlah aku teman hidup aja udah cukup gitu. Aku bahagia, teman hidup makan gak kurang, udah itu aja. Jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat sama aku, mudahkan hidupku, jikalau diberikan cobaan, kuatkan bahuku, kayak gitu. Teman hidup sih utamanya, yang bisa membimbing aku ke arah yang lebih baik. Oke. Berarti kan udah tinggal di Jakarta ini, berarti lingkungan itu menerima dengan keadaan Kak Vanilla. Mungkin karena aku juga orangnya enggak ngondek dan enggak rese ya, Bang Ale. Jadi aku berusaha, maksudnya gini, ada beberapa trans nih, dia udah sadar trans, tapi dia masih ngondek gitu loh. Iya, Maksudnya gini, kalau lu orang kayak betul, gitu. kalau lu udah trans, lalu jadilah perempuan, selayaknya perempuan, seanggun mungkin lah, anggunly betul. gitu. Jalan, ngomong, attitude dijaga, manner dijaga gitu lah. Karena itu value yang orang nilai ke kita. Itu akan ngebuka opportunity kita, kayak gitu. Itu aja. Aku pernah beberapa kali jadi PR juga di Bali untuk kafe, nggak boleh sebut kafenya apa ya, nanti jadinya iklan gitu. Terus relation yang baik memang membuat aku tuh punya rezeki yang cukup baik juga sih Bang Ale. Versi trans ya, kalau transnya kan rezekinya terbatas. Ngerti ya Bang Ale ya? Karena memang sekarang tuh kayak trennya kalau jadi trans harus gila ya. Jadi maksudnya biar jadi kayak satu kegelapan dia glow in the dark gitu ya. Pokoknya harus heboh gitu kan. Baru dia bisa jadi famous kan, populer. Karena aku tuh gak bisa gitu. Iya. Aku gak bisa gitu. Oke. Gak bisa huru hara. Nah gak tahu ya sekarang. Kalem. Kalem. Makanya kalau kata teman-teman aku tuh bilang aku tuh wanita syariah. Gila nih orang syariah banget. Padahal mukanya strong banget gitu. Oke. Nah, berarti kalau ini kan memang kalau kita bicara agama, Betul. Kak ya, ini memang bertentangan sekali ya dengan agama ya. Betul. Ini kalau kayak mengadakan apa namanya kayak kegiatan-kegiatan keagamaan atau sholat lah, minimal sholat lah Kak ya. Ini Kak Vanilla gimana? Masih pakai mukena atau sarung nih? Ini unik sih Bang Ale. Aku masih sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Masih sholat Jumat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kak, Aku masih sholat Jumat, sholat wajib walaupun bolong-bolong berusaha untuk dilakukan gitu. Sholat duha kalau bisa sampai dua rakaat atau 6 kali kan 12 rakaat ya gitu. Sholat sunat tobat, sholat sunat hajat gitu, hajat apa yang pengen ku sampaikan kayak gitu. Insya Allah rezeki itu emang cukup mudah sih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku meyakini banget gitu. Agama aku tuh sangat beruntung terlahir di agama warisan gitu. Karena aku benar-benar ngerasa nyaman gitu di agama, semua diatur gitu. Hanya saja aku belum dapat hidayahnya aja, doain Bang Ali. ya amin, semoga ya. Gitu. Jadi kayak orang bilang lu mah munafik kata apa gitu kan, ngomongnya A tapi yang lu lakukan B. Ya karena ketika aku melakukan A sesuai dengan ini kok jadi kayak kesiksa gitu. Jadi aku mikir ya udahlah apa ya? Nunggu momen aja, udah nggak tahu kapan. Yang penting tetap jadi orang baik aja. Tetap jadi orang baik aja. Tapi dari sekian apa namanya perubahan dalam tubuh Kak Vanilla ini ada berarti ada nggak satu yang belum berubah nih? Off the record deh. Off the record deh. Iya. Nggak oke. Kalau payudara seperti penampakan kita lihat kan udah berubah ya. Iya betul. Hidung mungkin sedikit ya tadi karena ada kesalahan di proses surgery-nya. Ya, prosesnya. Berarti boleh dibilang gagal lah gitu. Rambut sudah panjang. Tapi kan kalau rambut kan cowok juga kadang banyak yang panjang. Saya juga baru potong rambut waktu itu. Ya, saya segini kemarin. Nah terus off the record. Off the record ya. Iya, off the record. Oke, boleh Kak. Nah, ini berarti Kak Vanilla kita nggak tahu Kak ya. Iya betul. Umur kita ini sampai kapan? Bener banget. Entah besok, entah tahun depan, entah hari ini. Betul. Entah 1 detik ke depan. Iya, entah 1 detik ke depan kita nggak tahu umur kita akan diambil oleh Tuhan itu kapan gitu. Nah, yang pastinya Kak Vanilla menginginkan kematian yang wajar ya pastinya, husnul khotimah gitu. Ini
kalau seandaikan ajal sudah menjemput nanti, Kak. Ini kita ke ini dulu aja betul, ya. betul, Kalau misalkan ajal menjemput, ini Kak Vanilla ingin dimakamkan layaknya seorang laki-laki atau Laki-laki. perempuan? Laki-laki. Laki-laki, langsung jawab loh. Iya, Berarti betul. memang apa ya, kalau dibilang udah dia ingat loh kalau dirinya itu adalah seorang laki-laki. Iya, ingat. Tapi memang kalau yang kita lihat nih kayak ada terjebak gitu kayak Terjebak, benar. terjebak di dalam apa ya, tubuh yang Jiwanya. nggak tahu deh apa Iya, sebutannya betul. itu ya. Jiwanya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Oke, Gitu. ya seperti itu. Tapi ini nggak, kalau kayak Lucinta Luna kan ada kodamnya tuh keluar. Iya. Kan? Ini kayaknya nggak ada ya dari tadi ya. Apa itu? Nggak ngerti. Maksudnya gimana? Nggak, suara kayak ini kan suaranya Kak Vanilla lebih 75% udah ke perempuan ya Kak ya. Emang suaranya kayak gini? Oh emang kayak gitu? Iya, emang kayak gini. Oh, berarti itu dari Emang dari kecil seperti ini suaranya. Jadi aku dulu ikut choir ya, paduan suara mahasiswa. Suaraku tuh susah diidentifikasi sama coach aku. Jadi aku tuh suaranya di tengah-tengah. Ton suaranya tuh ton suara laki ketinggian gitu, ton suara perempuan kerendahan kayak gitu. Nggak tahu tuh gimana gitu. Jadi memang Allah tuh menciptakan warna tuh jutaan ya, dan Allah menciptakan case manusia tuh juga jutaan. Pita suara yang beragam kayak gitu. Iya, suaranya mirip. Kalau kayak Lucinta Luna kan dia tampilan cantik ya, tapi suaranya kalau dan aku juga nggak punya jakun bang. Emang kayak gini aja nggak punya jakun. Nggak ada kalau emang nggak punya jakun. Atau kayak kebalikan kayak yang apa, yang tentara itu kan? Oh, Aprilia Mengenang. Iya, Kalau dia kan memang dia punya kelamin ganda ya. Kalau aku enggak, emang kelaminku ya laki. Iya, tapi kan itu katanya kelaminnya terselip gitu. Terselip ya. Akhirnya dia memutuskan menjadi pria ya karena feel dia. Mungkin kalau misalnya aku di case yang sama, mungkin ya aku akan memilih menjadi seorang wanita kayak gitu. Cuman kan memang aku tidak case yang sama dengan beliau kayak gitu. Oke, nih, kita lanjut lagi Kak ya. Iya, menarik ya Bang ya ceritanya. Menarik sih. Abang kayaknya speechless banget ya, bingung gitu kan, surprise ini apa gitu kan. Makhluk apa yang di depan aku gitu kan. Enggak sih Kak ya, apa namanya ya, cuma mungkin ada beberapa lah narasumber saya yang kesini yang memang mereka ada yang waria gitu, ada yang mereka. Tapi sebenarnya aku nggak suka kalau dibilang waria. Nggak suka. Lebih suka disebut trans ya. Ya karena kalau waria tuh nggak tahu ya, mungkin pengertian kamus bahasa Indonesia benar. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh, menurut aku kalau waria tuh kayak kasar banget gitu. Oh. Iya, aku lebih suka diperhalus kayak gitu. Trans ya. Oh iya, pantesan yang narasumber kita waktu itu juga yang halus aja gagal ya kita tayangin ya. Kenapa? Karena ada apa ya? Dia terlalu vulgar ya, vulgar dan membawakannya kita takut apa namanya, image ya betul. Karena waktu dulu juga saya pernah di sini kan narasumber kita macam-macam kayak saya juga pengen nyari, emang dari dulu nyari ini yang apa namanya trans nih belum ada gitu. Jadi dari manusia silver, dari pengamen jalanan, dari tukang apa ya, tukang gali kubur segala macam betul. Banyak sih semua, dan bener. Dan waria juga ada gitu, trans juga ada, banyak sih Kak ya. Jadi kita saya mau ini lebih berwarna gitu. Jadi ini inilah keberagaman manusia, ada loh minoritas istilahnya, minoritas di antara tidak mayoritas, membenarkan ya. Tapi realita yang ada gitu ya. Betul, oke. Nah, seandainya Kak Vanilla ada kesempatan dari Tuhan untuk memberikan jalan, harapan apa yang Kak Vanilla inginkan? Maksudnya terlahir kembali atau gimana? Terlahir kembali. Iya, terlahir kembali. Kan ditanya tadi harapan apa? Kalau mujizat kayak miracles is happen, aku pengen terlahir kembali ya sebagai
Tuhan tolong dong jangan dibikin aku tuh beda antara jiwa sama raganya gitu. Kok jiwanya A raganya B, itu kesiksa banget Bang Ale, kesiksa banget. Aku bisa mengidentifikasi itu kesiksa banget. Orang mungkin ngeliat aku nih kayak happy gitu kan ya, Iya. tapi mau tidur tuh kayak ya Tuhan kok aku kok complicated banget ya hidupku gitu kan. Baru bangun juga kayak gitu. Kayak fase dimana aku tuh gimana ya Bang Ale ya, kayak ngambek lah aku bilangnya. Aku nganggep kayak Tuhan tuh kayak deket banget sama aku, terus aku bisa ngambek-ngambek gitu sama Tuhan tuh udah lewat gitu fase itu. Jadi sudah aku berdamai aja lah, aku lakukan apa yang aku suka selama aku tidak merugikan orang. Itu aja. Gak merugikan orang, gak minta sama orang. Nggak minta sama orang gitu. Tidak menzolimi orang gitu. Selalu introspeksi gitu. Terus aku gimana ya, karena aku kan gak punya anak ya. Maksudnya biologis. Aku ngerasa tiket aku masuk surga kucing aja udah. Aku pecinta kucing. Tapi karena memang aku orangnya baperan, katanya zodiak Pisces tuh baperan ya Bang ya. Jadi kayak orang bersedih tuh 1 sampai 10, orang cukup 8, aku tuh bisa 11 gitu saking sedihnya. Jadi ya aku ngerasa tiketku masuk surga ya sayangin kucing aja udah. Aku selalu membeli makanan kucing gitu kan, nyetok makanan kucing. Tapi nggak mau miara. Kucing-kucing liar aja selalu kusediain makanan. Karena katanya kucing tuh nolak bala ya. Maksudnya ketika kita maksudnya diteluh atau disantet, nah itu kucing duluan yang kena. Bukan berarti aku mengorbankan kucing, bukan. Tapi lebih kepada aku ngerasa kucing ini kayak bodyguardku gitu. Dan ini tiket aku buat masuk surga. Karena aku nggak punya anak biologis ya, gitu. Oke, nah ya saya juga berharap Kak Vanilla ini kedepannya entah kapan ya kita nggak tahu. Iya Bang Ale, doain ya Bang. Ya amin, doain. Saya doakan dan semoga teman-teman juga di luar sana, Iya. apapun yang kita bicarakan pada malam hari ini hanyalah curhatan dari seseorang yang di Kehidupan nyata. di kehidupan nyata. Oke, Kak, dari kejadian-kejadian yang Kak Vanilla alami ya, dari perjalanan hidupnya yang sungguh sangat luar biasa, yang mungkin Iya. kalau orang juga bisa teman-teman mungkin pada bilang ini Tuhan marah, cepet tobat atau Iya, segala macamnya kayak gitu. Maaf ya. Ya. Iya. Nah di sini ya itu tadi yang seperti saya bilang tadi, ya semoga ada hidayah ya. Ada hidayah, gitu, makasih Bang Ale. untuk Iya. merubah Kak Vanilla. Mensupport dalam kebaikan kan. Betul. Nah ini sebelum kita akhiri, mungkin Kak Vanilla ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Kak ke teman-teman di rumah, atau mau pesan dan kesannya ke ya penonton lah gitu. Betul. Frame-nya di mana sana ya? Ya. Oke. Buat teman-teman yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini, mungkin yang mengalami fase yang sama kayak saya, lakukan yang terbaik aja. Jangan pernah ngerugiin orang. Maksimalkan potensi dari dalam diri. Kalau kita lagi ngerasa hidup kita tuh kayak nggak kelar-kelar gitu masalahnya, yakinlah bahwa sebentar lagi masalah itu akan selesai. Dan kita pasti akan mendapatkan keberuntungan yang tidak putus. Yang penting jangan pernah lepas dari Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agama kalian. Gitu. Jadi ya intinya banyak-banyak bersyukur deh sama introspeksi gitu. Terus yakin bahwa hidup ini pasti akan berakhir. Jadi inget-inget jangan nyakitin orang. Itu sih. Iya. Hidup ini kan gak abadi ya emang ya. Iya. Yang abadi itu hanya kehidupan kekal, surga dan neraka. Seperti itu. Oke, Kak Vanilla, terima kasih buat Makasih Bang Ale. ceritanya. Iya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Vanilla. Iya. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Vanilla, Iya, terima makasih, kasih Bang buat Ale. waktunya. Iya. Dari tadi belum minum loh Kak. Iya. Silahkan diminum dulu Kak Iya, Vanilla. makasih Bang Ale.